mengerti mana yang baik dan mana yang buruk kan? Jadi wajib untuk sholat, oke? Oke. Jadi perintah dari sholat ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 111 yang berbunyi waqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya dirikan sholat dan bayarkan zakat. Dan juga inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau apabila kita melakukan sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji. Contohnya maling, jahil kawannya, bully kawannya, berkata kotor, berkata kasar, melawan orang tua. Ya, itu gak boleh itu. Karena apa? Nah, ada pertanyaan, kenapa Umi, Ustaz? Kita sudah sholat, tapi kita masih nakal ke teman, masih melawan, masih dalam hati ini masih mempunyai sifat iri, dengki, sifat yang tidak terpuji lah. Berarti ada salahnya di gerakan sholatnya, di bacaan sholatnya. Itu ya. Adapun syarat wajib sholat 5 waktu ini yang pertama apa? Lihat. Ya saya syarat. Wudu. Islam. Pintar. Beragama Islam. Agama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak wajib melakukan sholat. Oke? Yang wajib itu adalah orang Muslim, orang yang beragama Islam. 2. Berakal sehat. Nah, kalau kita berakal sehat, berarti kita wajib sholat. Karena apa? Kita punya akal, kita punya kesadaran diri kan? Sadar kan diri kita? Kalau sadar kita sholat kan? Sadar diri. Yang ketiga apa? Nah, balil. Berarti orang yang balik itu sudah wajib sholat, syarat sholat. Oke? Sampai di sini ada yang kita ingat dah? Apa nak? Tidak wajib. Kenapa orang gila itu banyak orang bilang manusia surga. Terus ada yang bilang manusia sindrom itu, manusia sindrom tahu kan? Manusia sindrom itu kenapa dijuluki manusia surga? Karena ya itu tadi tidak punya akal. Manusia surga. Iya itu. Ada lagi? Nah sampai sini saya kan? Tidak ada. Terus terjaga atau tidak tidur? Tidak tidur. Berarti dalam keadaan tidak tidur. Hah? Syarat sholat apa saja? Syarat sholat wudu. Yang pertama harus suci. Jalan suci. Pertama balin. Apa ini di buku? Wudu dulu. Harus suci. Betul. Balin. Suci dari hadas. Nah, suci dari hadas maksud ini adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar contohnya apa? BAB. Ya. Enggak, hadas masih ada kecil. Lagi hadas besar. Hadas besar itu anjing dan babi. Nah, ya itu termasuk itu najis. Makan itu bukan maksudnya. Ini ya hadas besar itu bagi yang perempuan haid. Bagi yang laki-laki mimpi basah, tapi belum mandi. Maksudnya? Terus ya kalau yang perempuan banyak itu ada belada, nifas, apa lagi? Junub, jima, tahu itu?
Junub atau jima tahu? Enggak. Junub itu atau jima itu berhubungan badan. Misalnya seorang suami istri itu berhadas besar berarti harus mandi wajib. Jawab. Nah. Misalkan apa itu junub? Apa itu berjima? Melakukan hubungan badan saya suami istri. Rasul. Jo, itu. Nah, yang kedua kan? Jadi harus. Nah, hadas kecilnya apa? Hadas kecilnya buang air kecil, BAB tadi, misalkan terkena air kencing bayi gitu. Darah, apa? Bipangkai. Ya itu. Terus badan dan pakaiannya sholat harus suci dari hadas. Ya, najis. Pakaiannya harus bersih. Yang mana tak jangan tidak wajib sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu pakaian, tempat, apalagi itu harus bersih. Badan kita harus mandi. Tapi walaupun kita nggak mandi, setidaknya pakaian kita yang bersih. Tempatnya harus bersih. Kayak kamu nih harus dibersihkan. Tapi nggak apa-apa, kan hanya Allah tahu nih ada najis apa enggak. Nih, tempat kamu sholat nih, penting kamu sholat. Allah Maha tahu. Tetap semangat untuk mengerjakan sholat. Menutup aurat. Jadi syarat sahnya sholat itu menutup aurat. Taat dalam menutup aurat. Batas aurat laki-laki dari mana ke mana? Dari Dari pusat ini sampai ke sini. Dari lutut. Jadi kalau kamu pakai celana, misalkan celana pendek tapi dari sini sampai sini tidak apa-apa. Batas auratnya ya. Ngerti enggak? Iya. Jadi di sini bukan aurat. Intinya aurat kamu itu dari pusat ini sampai ke lutut. Ini tidak aurat kamu. Di sini bukan aurat kamu. Kalau perempuan batas auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan itu sunnah. Itu sunnah itu. Bercadar itu sunnah. Istri-istri Nabi itu bercadar semua. Ada yang ditanyakan sampai sini? Lanjut. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Jadi syarat sah sholat itu menghadap kiblat. Umi, bagaimana kalau kita sholatnya tidak tahu kiblat? Ya kita tanya dulu, kiblatnya di mana? Misalkan. Kalau kita di utara itu Kalau di hutan, kamu ngapain? Kalau di kapal, nah kalau di kapal itu seluruhnya kiblat. Jadi ada yang sini kiblat, di situ kiblat, situ kiblat. Kalau di kapal, kalau di mobil itu di zaman sekarang pasti nyari masjid, berhenti nyari masjid. Kalau di kereta api, pesawat, kapal laut bebas. Iya kan di kapal, coba tengoklah di kapal ada yang kiblatnya sama itu situ bebas. Ada lagi tanya? Karena itu kan kalau di laut tuh kan itu kan salah itu arahnya. Kita tidak tahu itu kiblatnya di mana. Bukan kayak
Kayak itu lah, mungkin kayak itu dah, mungkin tidak tahu juga. Apa itu mano? Nah itulah syaratnya, pakai isyarat. Berarti tayamum. Ini orang butuh yang mana nih? Orang butuh, berarti masih butuh. Ada aja. Hanya oleh tahu, mungkin kan dia nanya ke orang. Enggak, bukan kayak gitu. Kalau ngaji di depan WC itu boleh-boleh aja, tapi tidak memiliki adab. Tidak juga sih ngaji di depan WC. Kan jauh juga dari WC kan. Lanjut. Takbiratul ihram. Tahu takbiratul ihram? Takbiratul ihram tahu? Contohnya. Nah, takbiratul ihram Allah. Kalau laki-laki megang ini dan dengan kalau perempuan sampai sini. Oke? Yang kedua membaca Al-Fatihah. Terus dengan tumak ninah. Tumak ninah tahu apa itu arti tumak ninah? Tumak ninah itu artinya berhenti sejenak. Misalkan Allahu Akbar. Misalkan itu ya, misalkan Allahu Akbar. Ayo lihat Umi, Allahu Akbar. Nih, tumak ninah bisa ini. Subhanallah dan Allahu Akbar. Allahu jangan harus ada jedanya gitu ya. Nah. Lanjut iktidal dengan tumak ninah juga. Iktidalnya dengan benar. Sami Allah. Mana Hamidah. Nah, sujud refleks masih yuk aja Bapak. Nadar. Sujud. Mungkin kan itu kan lupa, jadi tidak apa-apa. Lanjut aja. Itu kalau lebih dari 3 kali gerakan batal soalnya. Serius Mila, 3 kali waktu, 3 kali batasnya dalam saat itu bergerak. Itu nggak boleh masuk. Iya nggak Umi? Kalau sholat tanpa wudu, Wi? Desa. Tayamum. Tayamum ketika tidak ada Kalau air. sholat nengok kiri kanan sama Wi? Ya, itu batal. 3 kali lebih dari gerakan itu batal soalnya. Ngomong batal. Mantap itu kemana-mana. Kalau ketawa nih ya, kalau mata kemana-mana nggak apa-apa. Jangan main gerak. Boleh jadi. Kalau ketawa, Wi? Ini. Boleh. Kalau ketawa, Ketawa itu kan mengeluarkan suara tuh. Nggak boleh berlebihan. Senyum ya Bapak. Ya tahan itu. Kalau sholat ya, saya punya waktu siapa nih? Kata ini kan sekarang ini. Kamu tuh yang penting tuh khusyuknya menghadap Allah sholatnya. Jangan main. Nggak boleh nah. Kamu itu lah yang tidak ada kepala. Dan kepala kamu yang tidak ada kepala ada berdosa kamu. Karena kamu itu sudah dihukumi masih sudah balik, sudah memiliki amal perbuatan, sudah menerima amal perbuatan. Ya? dulu sih. Nggak salah berapa kamu ini. Lanjut. Dari parah. Sujud 2 kali dengan tumak ninah. Sujud ketika sujud tuh ingat Allah. Ya. Ketika sujud tuh ingat Allah. Kan kamu tuh nyembah loh kan. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah yang belakang. Perhatikan kunci. Nih, ada beberapa hal-hal yang membatalkan sholat. Yang
Yang pertama berbicara. Nah, itu nak, kamu sia-sia nunggit, tegak nunggit. Percuma kamu sholat tegak nunggit, tapi kamu berbicara dengan sengaja. Batal sholat kamu nak. Ya nak ya. Jadi sholatnya benar-benar. Bagaimanapun caranya itu tadi biar kamu dapat pahala, biar hati kamu tenang. Yang kedua. Nah ini apabila bergerak 3 kali bergerak. Kalau kamu bergerak lebih dari 3 kali batal. Nengok kawannya itu batal. Percuma kamu ambil wudhu, bukan nunggit, tapi masih ganggu kawan sebelahnya, batal sholat. Sia-sia kamu sholat. Nih, misalkan ada bagian dari tubuh kalian gatal. Misalkan telinga lah. Gatal kan? Sekali baik, sekali jadi. Boleh sebenarnya kecil jadi, tapi jangan terlalu kayak cari itu jangan kayak gini aja. Satu. Kalau masih gatal ya 2. Kayak gini, ini gatal nih, sisi gatal ini ya. Ditekan sampai dia kayak sakit ya. Nggak boleh. Tahan baik, bisa lah tahan. Itu, nah iya ada juga pendapat dalam satu ini nak. Di belakang ada kami. Jalan. Nah ada juga berpendapat boleh misalkan satu rakaat. Ini di sini gatal, boleh sampai 3 kali. Tapi nak bisa jatuh lagi di daerah lain misalkan. Tapi nunggu rakaat kedua. Itu tahu nih. Kalau dijari kan bisa aja. Nunggu rakaat kedua ketiga keempatnya baru boleh ini. Tanya ujian. Atau dosa, sampai nurun kayak dosa. Jadi batal, sholatnya ulang lagi. Batal sholatnya. Jadi pesan Umi, sholat yang benar-benar. Belajarlah dari sekarang, nggak usah main-main masa sholat. Ya Jul. Yo itu bener baik.
bisa diambil kita boleh bisa ber kan kita kan makmum apa namanya tidak apa namanya ya makmum kan atau deh Islam itu kita itu kan kita tuh diam itu biarlah imam yang ngomong itu tuh sah tapi yang Fatihah wajib Tidak ada baca apapun sama. wajib Al-Fatihah Tidak ada baca. yo tidak boleh lah Betul. yang niat wajib Allah. iya Umi ngerti pas kamu nak yang wajib itu niat Al-Fatihah sama doa-doanya kayak sujud pokoknya yang wajib itu salat Ada baca subhanallah tidak boleh lah baca salat wajib. kita satu iya itu tidak wajib pokoknya yang wajib itu salat yang wajib itu nanti kan ada rukun-rukunnya itu Al-Fatihah tapi lebih baik Pak. iya nah Baca Al-Fatihah. Sholat itu kan wajib. iya Kalau mau alfi tidak apa. Dari barang. pasti dia belajar mungkin ada papa belajar dari satu yang bisa misalkan dari waktu kan dari bentar nanti mau pasti jawab ini kan iya sabar nah misalkan kalau dari yang tidak apa Fatihah nah pasti yuk misalkan apa tapi untuk sementara tidak apa tuh ya ada apa Allah tapi hatinya tertuju ke Allah tidak apa malah lebih baik sholat pikiran yang lain daripada pikiran lain tapi tidak sholat. Jadi tidak apa kita sholat. Aku masih ini di dunia lagi sholat. Tidak apa orang ini tidak boleh tidak sholat. Lagi nak, serius? Iya. Keluarga di mana? Apa? Sama kamu lah. Keluar dari rumah ke situ. Serius lah. Dari rumah sih. Apa aja? Wadah. Wabil. Kamu bilang lagi itu di bagus. Selesaikan dulu secara cepat-cepat. Baru kita nih. Misalkan lagi azan. Orang yang misalkan ibu ngucap orang yang azan dosa lah. Tidak aku tidak dosa. Kemungkinan besar itu pernah kejadian. Selesaikan dulu sholatnya baru urus gimana. Atau sebagian. Tapi kalau kemarin tuh pernah kejadian saya itu juga sih. Ada yang sebagian batal sholatnya juga. Ada yang lanjut. Tapi ya ada apa kan hanya Allah yang tahu. Wah, banyak Allah. Ya, tapi hanya Allah yang tahu ya tergantung amal. Sing eling toh. Sing eling. Kamu tahu hanya. Jadi yang bisa kemandangkan itu awalnya. Sing eling. Boleh. Kan saya satu banyak waktu panjang. Maghrib apa pendek? Kalau pendek. Yang banyak waktu itu zuhur. Zuhur kasih banyak tuh waktunya. Terus bisa kena ke subuh lagi tuh banyak. Tapi pernah tadi 1 jam 12 jam semua. Apa kan zuhur kasih tuh? Subuh ke zuhur. Oh iya itu betul. Ini nak contohnya. Subuh ke zuhur. Cuma ada siapa tuh ini? Itu ya saya juga ada. Kawannya itu bisa membatalkan
di dalam kisah Nabi apa? Nabi Lut. Nabi Lut tuh Dia belajar. Nabi Lut itu kisah Nabi Lut yang ada di situ. Terus apa lagi? Apa lagi tentang kiamat? Orang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Coba tengok di Bandung. terus bermega-mega masjid bermega-megahan akan tetapi nggak ada orangnya. Orang berlomba-lomba membangun bangunan masjid bagus ya tapi dari sini percuma kan? Ulama sering ini ulama banyak meninggal. Ulama yang baik itu banyak meninggal. Tapi keluar ulama yang sesat. Nah itu. Apalagi orang tua dibunuh oleh anaknya sendiri. Ada orang tua bunuh anaknya sendiri. Balikan banyak kan? Kasus perselingkuhan ada di mana-mana. Anak durhaka banyak. Buang ibunya, buang ayahnya, bunuh ayahnya, bunuh ibunya, ibu. Tadi juga. Jadi orang serius Mina ini kita ini ada di penghujung akhir zamannya. Cuma tinggal waktunya. Umi serius ini tidak bohong. Umi aja banyak dosa, tapi Umi hijrah. Hijrah tuh kayak dari perbuatan ingin menjadi lebih baik lagi. Lanjut. Membelakangi kiblat. Batal sholatnya. Misalkan kita lagi sholat, dan tahunya kita salah kiblat, batal sholatnya tapi tetap lanjut sholat lagi. Makan dan minum disengaja. Misalkan contoh di mulut kalian masih ada sisa makanan, jangan langsung diteguk, tapi taruh di pinggir dulu, jangan ditelan. Aku lagi sholat, tiba-tiba ada sisa makanan, jangan diteguk, tapi sisihkan di samping. Dibuang ke sebelah kiri boleh. Jangan ditelan, lagi sholat. Itu apa sih?